Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Iya, Bu. Rajin. Oke, buka bukunya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, satu orang pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Minggu lalu kita udah belajar mengenai sampai di mana pembelajaran kita minggu lalu? Mengenai apa minggu lalu? Flora dan Fauna. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Nah, sebelum kita membahas apa saja dinamika penduduk benua-benua di dunia, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan dinamika penduduk benua Asia. Yang kedua, membuat tabel penduduk benua Asia berdasarkan data tahun 2010 dan 2015. Nah, yang ketiga, menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia. Oke. Sudah mengerti? sudah, Bu. Hari ini kita akan membahas dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk benua di dunia itu ada 5, yaitu dinamika penduduk benua Asia. Yang kedua, dinamika penduduk Amerika. Yang ketiga, dinamika penduduk Eropa. Yang keempat, dinamika penduduk Afrika. Yang kelima, dinamika penduduk Australia. Nah, hari ini kita hanya akan membahas dinamika penduduk Asia. Nah, sebelum kita membahas dinamika penduduk Asia, kita harus tahu dulu dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk sama dengan perubahan keadaan penduduk. Nah, penduduk suatu negara senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisi. Nah, komposisi ini seperti budayanya, etnik, dan agamanya. Nah, perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, atau yang sering disebut dengan migrasi. Coba bilang. Migrasi. Iya. Nah, sampai situ dimengerti? Sudah, Bu. Oke. Yang pertama kita akan membahas tadi yaitu dinamika penduduk Asia. Dinamika penduduk Asia. Oke. Berdasarkan data World Population Datasheet atau WPDS, pada tahun 2005 jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Tahun 2005 jumlah penduduk mencapai 3.921 juta jiwa. 3.921 juta jiwa. Nah, pada tahun 2015 penduduk benua Asia mencapai 4.300
juta jiwa. 4.000 berapa tadi? 4.397 juta jiwa. Nah, ini selama 10 tahun. Nah, kenaikan selama 10 tahun ini yaitu kurang lebih sebanyak 476 juta jiwa. 476 juta jiwa. 476 juta jiwa. Oke. Nah, penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia. Nah, negara dengan penduduk terbesar di dunia yang dari bagian Asia itu yang pertama adalah Cina. Yang kedua itu India. Dan yang ketiga adalah Indonesia. Jadi penduduk Indonesia itu termasuk penduduk yang terbanyak yang ketiga di dunia. Wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi terlihat di Asia Timur, di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan tetapi di dalam wilayah pedalaman di negara-negara tersebut itu masih relatif penduduknya itu sedikit. Nah, dilihat dari komposisi berdasarkan usia. Nah, berdasarkan usia. Selanjutnya kita akan lihat bentuk-bentuk seperti itu ya. It can refer to a single number. Berdasarkan usia Bisa berbentuk dalam 25 sebesar 25% itu penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun. 25% berusia di bawah 15 tahun. 15 tahun. Nah, dan 8% itu berusia 65 ke atas. 8% itu berusia 65 tahun ke atas. Oke? Nah, usia yang tergolong usia produktif itu adalah usia 15 sampai 65 tahun. Usia produktif. 15 tahun sampai 65 tahun. Inilah yang berusia produktif itu ada berkisar 67%. Oke. Nah, laju pertumbuhan penduduk Asia itu mencapai 1,5%. Laju pertumbuhan. Itu per tahunnya. Nah, walaupun begitu persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contohnya itu di Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania. Itu merupakan negara-negara dengan pertumbuhan yang tinggi, yaitu di atas 2,5%. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau
HDI atau Indeks Pembangunan Manusia yang disebut dengan IPM. Nah, Human Development Index atau HDI ini merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir atau life expectancy at birth, pendidikan dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, nah, jika skor HDI-nya tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang ataupun yang lebih tinggi. Nah, lama pendidikan yang lebih lama rata-rata pendidikannya tinggi dan pendapatan per kapitanya yang lebih tinggi. Nah, jadi suatu negara itu jika pendidikannya semakin tinggi, maka penghasilan juga per kapitanya semakin tinggi. Nah, berdasarkan HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara Asia memiliki kualitas yang lebih tinggi, sedangkan sebagian sedang dan sebagian rendah. Nah, negara Asia yang memiliki kualitas hidup yang tinggi itu, contohnya yaitu ada Korea Selatan, kemudian ada Cina, dan kemudian yaitu Singapura, Brunei, dan Saudi Arabia. Sedangkan negara yang kualitas penduduknya itu sedang yaitu Indonesia, dan yang rendah itu yaitu Nepal. Dah, sampai situ dimengerti? Sudah, Bu. Oke. Nah, dilihat dari komposisi berdasarkan ras penduduk di benua Asia, terdiri atas 3 ras, yaitu ras Mongoloid, ini yang pertama. Yang kedua yaitu ras Kaukasoid. Dan yang ketiga yaitu ras Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi, nah, antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. Ada itu yang pertama di situ Asia Utara dan Asia Tengah, mayoritasnya itu ras Kaukasoid dan ras Europoid. Nah, yang kedua Asia Timur dan Asia Tenggara, sebagian besar adalah ras Mongoloid. Nah, yang ketiga yaitu Asia Selatan di bagian tengah, ini didominasi dengan ras Kaukasoid. Yang keempat, Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid. Nah, misalnya itu suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Nah, yang kelima, Asia Barat yaitu Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab atau Yaman, Oman, didominasi oleh ras Negroid ataupun berkulit Hitam. iya, berkulit hitam. Nah, Asia Kecil atau Asia Barat bagian Timur Tengah bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid atau Europe dan ras Negroid. Nah, Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan
tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaisme. Nah, agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan di dunia. Nah, sejumlah agama yang tersebar tersebut kemudian dianut oleh negara-negara yang ada di dunia. Nah, selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasa asli ataupun bahasa pribumi yang di benua Asia, apakah kalian tahu apa saja agama yang dianut di Indonesia? Coba sebutkan agama yang dianut di Indonesia. Apa saja? Islam. Kemudian Kristen Protestan. Katolik. Ya, Katolik. Kemudian Hindu. Kemudian ada Buddha. Dan agama yang baru-baru ini yang di Indonesia yaitu agama Konghucu. Nah, kita lanjut. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli ataupun pribumi. Nah, contohnya itu di Indonesia terdapat berkisar 600 bahasa asli di daerah. Nah, di Indonesia itu ada 600 bahasa. Ini di bahasa asli di Indonesia ataupun itu yang disebut dengan bahasa daerah. Nah, sedangkan di Filipina terdapat 100 di Filipina. Kenapa ribut? Di Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Nah, porselen keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Nah, sampai di sini ada yang kurang dimengerti? Tidak. Jika ada yang mau ditanyakan, Ibu persilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dinamika penduduk benua-benua di dunia. Nah, dinamika penduduk sama dengan perubahan keadaan penduduk. Nah, penduduk suatu negara senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisi. Nah, komposisi ini seperti budaya, etnik, dan agama. Nah, perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau yang sering disebut dengan migrasi. Nah, dinamika penduduk Asia itu berdasarkan data World Population Data Sheet atau WPDS.
Nah, pada tahun 2005 itu jumlah penduduk di Asia yaitu 3.921 juta jiwa, dan pada tahun 2015 4.397 juta jiwa. Nah, ini dalam waktu 10 tahun dia mengalami kenaikan sebesar 476 juta jiwa. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia seperti Cina, India, dan Indonesia. Nah, meskipun di negara Asia itu penduduknya banyak, tetapi persebaran penduduknya itu masih nggak relatif rata dia. Dia kalau di bagian pedalaman dia itu penduduknya itu lebih jarang. Nah, hal ini diakibatkan seperti fasilitas untuk kendaraan itu masih kurang transportasinya. Nah, kalau komposisi berdasarkan usia itu ada 25% penduduk Asia itu berusia di bawah 15 tahun dan 8% itu berusia 65 ke atas. Dan yang termasuk penduduk berusia produktif itu yaitu berusia 15 sampai 65 tahun, yaitu berkisar 67% di bagian wilayah Asia. Laju pertumbuhan penduduknya yaitu 1,5% per tahun, tetapi ada yang sebagian laju pertumbuhannya itu lebih tinggi, yaitu mencapai 2,5% per tahun. Nah, sedangkan ras yang dianut di 3 ras utama yang terdapat di Asia itu yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Minggu depan kita akan belajar mengenai dinamika penduduk Amerika. Nah, tugasnya di rumah dibaca, kemudian diringkas materi kita yang kedua yaitu dinamika penduduk Amerika. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Waktu telah habis, jadi materi pembelajaran kita sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, satu orang pimpin doa. Mari kita satu dan dua doa dulu. Doa terus. Oke, terima kasih. Hari ini sampai di sini pembelajaran. Jangan ada yang berkeliaran. Berhubung ini masa COVID-19, jadi diharapkan semua langsung kembali ke rumahnya masing-masing dan bukunya dibaca, dipelajari. Minggu depan akan kita bahas kembali. Oke? Oke, Bu. Selamat siang. Siang.